Ketika Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku, kenapa? Karena kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, kenapa? Karena kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika Allah memerintahkan Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel. Kenapa dia mengatakan ya Bani Israel? Karena beliau bukanlah keturunan dari Bani Israel. Beliau diutus untuk Bani Israel. Itu yang benar. Dia bukan orang Bani Israel. Dia tidak punya silsilah. Dia dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak tersentuh oleh tangan seorang bapak. Tidak. Allah menciptakan manusia itu dengan beberapa cara. Yang pertama, tanpa sentuhan bapak, tanpa sentuhan ibu. Kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan seorang ibu. Siapa dia? Bunda Siti Hawa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan dari seorang bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, dengan sentuhan bapak, dengan sentuhan ibu, yaitu kita semua. Ngeri ini Pak Edi. Ngeri Bang, ya, mantap ya. Ya. Betul Bang, betul ya. Tobat kau Edi, tobat. Betul. Saya akui memang betul. Ya tobatlah kalau begitu. Iya. Udah benar juga ini Bang. Aneh ini lagi. Oh gaya juga kau, tiap malam kau naik sini keliling-keliling ngomel-ngomel apologet Islam. Kayak sadar-sadar juga. Aku masih sakit kepala aku Bang, makanya nggak saya sadar. Pak Edi nggak perlu lama-lama kalau berdiskusi Pak Edi. Nanti yang ada apa sih Pak Edi sendiri yang pusing. Jadi poinnya aja dicatat. Jangan menyandarkan kebenaran pada keimanan, tapi sandarkanlah keimanan pada kebenaran, Pak Edi. Jangan terbalik. Tuhan cukup berfirman untuk berkehendak, Pak Edi. Ya, Tuhan ketika berkehendak cukup dengan berfirman, bukan berkehendak untuk menjadi firman. Hoak itu, hoak. Kosong itu. Iya, omong kosong itu. Antara perjanjian lama, perjanjian baru, terbaliknya luar biasa itu. Di dalam perjanjian lama, orang melihat Tuhan itu, Tuhan pasti mati. Manusia pasti mati ketika melihat Tuhan. Datang perjanjian baru, melihat Tuhan, Tuhannya yang modar. Ini gimana ceritanya ini Pak Edi? Terbalik, ajarannya terbalik. Maka Dewa tidak salah mengambil kesimpulan, kalau misalkan jadi Tuhannya Kristen, syaratnya ternyata harus mati dulu. Sesuai di dalam Roma 14 nomor 9. Harus mati dulu baru bisa menjadi Tuhan. Syaratnya menjadi orang Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Kristen. Selama dia berakal, tidak akan pernah dia masuk ke dalam Kristen tadi. Selama dia berakal. Makanya di Islam diperlukan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, minggir. Domba, minggir. Orang gila, minggir. Tidak berakal, kami nggak butuh. Ya, kami nggak butuh. Ngeri. Pak Edi. Tobat kau Edi, tobat. Hari-hari ku katakan sama kau, tidak ada keselamatan di luar daripada Islam. Iya. Tapi kan abang nanti kan bisa pegang tanganku di sana. Nggak bisa Pak Edi. Nggak mau lah kok. Nggak bisa. Mana bisa kami bantu Pak Edi? Nggak bisa. Tetapi kami bisa nengok Pak Edi. Bisa kalau Pak Edi ada di neraka. Sebagaimana ketika di dunia, apakah ada hadisnya itu Bang Iqbal? Ada hadisnya. Ketika di dunia ya, apakah kita boleh membesuk orang yang di penjara? Boleh. Apakah yang di penjara bisa membesuk kita? Nggak bisa Pak Edi, nggak bisa. Kami bisa nengok Pak Edi nanti di sana, bisa. Tapi kalau untuk menolong Pak Edi, kami tidak bisa Pak Edi. Kenapa? Ketentuan dari Allah mengatakan orang-orang kafir itu adalah neraka jahanam, kekal di neraka. Kami tidak bisa membantah itu semua Pak Edi. Kami tidak mungkin membantah. Ya. Ngeri Pak Edi, ngeri. Ngeri Bang, ngeri. Menggigil Ya, apa tujuanmu? Jadi apa yang kau lakukan nih sekarang di? Menggigil aku ini, menggigil. Ya, apa yang kau pikirkan dalam kepalamu sekarang ini? Kira-kira yang kami sampaikan ini, aku nih mulai heran sama kau. Udah seminggu kau berguru sama nggak pintar-pintar. Iya Bang, iya. Kami nggak mau Pak Edi pisah sama Pak Edi di surga. Benar Pak Edi? Ayo Pak Edi, kita di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Pak Edi. Insya Allah kita akan dipertemukan di surganya Allah Pak Edi. Amin ya Allah.
Kenapa? Ngapain nunggu lama-lama? Tadi kan Dewa katakan, kalau mau tobat, jangan nanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Nanti takut terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih ada di atas tanah, besok lusa tanah di atas kita binasa, Pak Edi. Kekal, Pak Edi. Kekal. Iya. Ah. Kau nih Ed, sudah aku bilang dari kemarin. Kau itu dikejar hidayah, bersyukur kau itu. Enggak, ini serius saya. Bersyukur kau ketemu apologet-apologet Islam yang luar biasa. Dari jumpa sama saya, jumpa sama Yusupei, jumpa sama Bang Zuma, jumpa teman-teman di sini apologet-apologet Islam yang luar biasa. Dikejar hidayah kau itu. Suara saya jelas nggak nih? Gak patah-patah teman-teman. Mantap. Jelas juga. Oke. Ya, kau tuh dikejar hidayah. Tinggal kau aja yang mikir. Kau mau bertanya apapun kau diajarin. Apapun yang kau tanyakan tentang Islam terjawab pertanyaanmu. Apa yang tidak mengerti dengan apa yang kau imani hari ini dijelaskan. Kenapa Kristen itu salah? Dari yang awalnya kau menyembah Yesus, berdiskusi sama aku sama Bang Ardi, akhirnya kau sekarang udah nggak menuhankan Yesus, ada kemajuan. Sekarang tinggal ajaran. Itu aja lagi. Iya. Kalau kau masih berdiam di dalam Kristen ya celaka. Nggak maksa kita, cuman kita minta kau berpikir lah. Setidaknya kau berpikir. Belum saatnya kurasa bang. Ayo Pak Edi. Masalah. Jangan ragu-ragu, ayo. KTP mana KTP? Ayo. KTP. Kok buat KTP maksudnya bang? Ayo Pak Edi. Buat sertifikat mualaf. Jangan nanti-nanti Pak Edi, ayo. Dewa siap ngajarin Pak Edi. Ini Bang Handi, bentar dong Bang Dewa. Ini Bang Handi, Natalia, Bang Handi, Bang Ardi, Bang Indra ini monitor nggak masih ini? Oh tidur? Masih. Monitor lah. Oh monitor ya. Natalia mau masuk silakan. Ajarin coba Nat, ajarin si Edi ini. Enggak sih, cuma pengen nanya aja, penasaran gitu. Ini Pak Edi tadi Silakan coba. kayaknya semua yang dijelasin guru-guru saya ini udah ngerti semua lah kan Pak Edi? Udah saya ngerti ini. Oh iya udah ngerti host. Ya udah kalau gitu mau saya bantu registrasi punya KTP kan biar nanti kirim fotonya ke Bang Ardi langsung ya kan. Nanti langsung dipimpin sama Ustadz, dipimpin sama Bang Dewa, di sini bisa syahadat ya Bang Dewa ya. Insya Allah ada Bang Ardiansah di sini, ada Pak Indra di sini. Waduh, orang-orang hebat semua ini. Dewa mah hafal tuh dari dulu Pak Edi, bukan siapa-siapa Dewa mah. Ya, dari dulu Dewa bisanya cuma buka celana Pak Edi. Astagfirullahaladzim. Iya. Maksudku gini, kita pun kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dari, kalau bersaksi itu bukan main-main loh, itu dari hati. Jadi kalau saya bukan saya bilang menolak, enggak, minta maaf aja. Aku belum sepenuhnya gitu loh masuk. Kalau kita main-main aja cuman bilang-bilang gitu aja, berarti udah lebih parah nanti dosaku kan begitu. Butuh proses, butuh waktu dulu, gitu maksud saya Bang. Pak Edi. Apalagi Pak Edi? Sok, siap. Dewa siap jawab pertanyaan. Apa mau Dewa ceritakan baginda Rasulullah SAW seperti apa? Mau Dewa ceritakan? Dewa siap diceritakan, Dewa siap menceritakan. Kalau misalkan mau. Iya, nanti abang repot, capek menceritakan. Dewa tidak akan capek Pak Edi untuk kebenaran. Tidak akan capek, insya Allah. Kami tidak akan capek. Ya, tenang aja. Istri saya bisa mijitin saya Pak Edi. Ya. Iya. Ngeri bang ya. Mungkin Pak Edi punya ini kali, ketakutan, mungkin menganggap Nabi Muhammad gimana gitu. Soalnya biasanya kalau dari Kristen biasanya sih gitu, dulu juga gitu. Kayaknya Bang Dewa perlu jelasin mungkin kalau dia mau nanya tentang Nabi kita ya. Bukan masalah itu Kak. Terus masalah apa? Ini maksudku gini, kalau kita memegang agama Islam bukan setengah-setengah, kita harus memang larangannya pun kita tinggalkan. Jadi aku memikirkan larangannya ini berat, makanya saya pikir-pikir dulu. Pak Edi ini masih mau bebas. Itu aja kok repot jawabannya. Iya, yang maksudku
Maksudku gini, yang masalah haram-haram tadi itu susah kurasa. Nanti gara-gara itu kan jadi hambatan masuk surga yang dibilang Bang Dewa tadi. Tapi kan. Bang Pak Handi Edi, ya, Pak Edi udah dicunat belum? Udah dicunat belum Pak Edi? Iya tentu udah Bang. Kalau itu udah habis semua Bang, botak, semua botak. Sebentar dulu, ini komal saya kan berat patah-patah teman-teman ya. Ini kalau seandainya supaya aku pentalin tapi nggak rungkat gimana Nat? Caranya tahu nggak? nggak bisa. Nggak bisa Bang. Enggak aku rungkatin. Bisa biasanya aku Bang. Nggak, Dia harus ada buka dari notifikasi di awal. situ. Buka dari awal, nggak bisa. Ini bisa aku pentalin. Takutnya kalau rungkat ya, dia biasanya itu tergantung sih, bisa kepental semua, tetapi komalnya nggak rungkat gitu maksudku. Kepental ke bawah nanti naik lagi ya. Bang Handi, Nata, Aman ya, Bang Ardi? terkendali itu. Oke siap nih Bang. Coba ya, Bismillah. Mudahan Pak Edi nggak naik lagi kepental, nanti Pak mudahan. Edi. Pak Edi naik lagi nanti. Naik lagi ya tapi sini. Tuh ada Pak. Oke Bang, Gam. oke ya. Pak Gam. Siap. Loh, nggak rungkat ini? Iya, nggak ada. yang Kedengar nggak putar suara juga. Dewa, Pak Edi? Kedengeran. Dengar. Oh aman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak rungkat. Sip. Udah nggak berat. Aman. Lanjut silakan. Baik, Pak Edi. Iya, ya. Dewa jelaskan, ceritakan Bang. mengenai soal baginda Nabi ya, sedikit ya. Iya. Oh bisa Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di zaman Rambo, bukan di zaman John Travolta. Beliau dilahirkan di zaman batu, bukan di zaman sabu-sabu. Beliau bukan dilahirkan dari keluarga bangsawan, itu, ada tamu lagi. Bang Iqbal, teruskan ada tamu Dewa. Aduh. Oh iya. ya, lanjut dulu ya. Ya mungkin ada masukan dari Bang Handi, Pak Indra atau siapa, silakan Bang Handi. Ya intinya gini Pak Edi, saya kalau to the point sih. Kalau Anda masih Kristen, tapi Anda sudah disunat, artinya menurut Paulus, Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Tuh. Bang Dewa mana? Baca aja itu. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah sekarang Pak Edi mau kemana ini? Ayo Pak Edi, mau kemana? Iya, betul Bang. Tapi kan bukan itu menggenapi hukum Taurat, harus digenapi hukum Taurat Bang. Kalau disunat katanya. Iya, tapi Paulus menulis itu Galatia 5 nomor 2. Kalau Pak Edi bersunat, Yesus tidak berguna. Wajib melaksanakan hukum Taurat secara keseluruhan itu, bayangkan. Iya. Udah aku kasih tahu berapa kali dia ini Bang Handi, nggak paham dia ini. Iya betul, tapi itulah harus saya ikutilah dari Abraham, Musa. Dulu Pak Edi waktu kecil pernah mengalami musibah gak sih waktu kecil gitu? Waktu kecil. Kenapa Bang? Misalnya pernah jatuh dari sepeda, kebentur apa, kena gearnya apa Bang gimana Handi gitu? mulai loh pertanyaannya bandel. Bukan Bang, pernah habis baterainya dulu, makanya Oh pantesan error. Ini gejala awalnya di sini gitu loh. Berat. Aduh. Gampang. Kalau gejala awal sudah begini gimana caranya ya? Iya. Semua kan Allah yang menentukannya. Pintar kali. Semua Allah, itu kehendak Allah. Kalau memang Allah berkehendak pasti jadi Bang. Oh, Masya Allah. Yang penting ya Bang Iqbal, Bang semua saudara Muslim di sini. Yang penting saya berterima kasih udah berusaha mengasih tahu sama saya kebenaran. Bukan saya menolak, saya tidak mau menolak itu, tapi kan memang belum saatnya itu aja, karena Allah begini Pak di sini kita hanya menyampaikan bukan memaksakan. Iya. Islam itu nggak butuh Anda yang butuh Islam. Iya. Itu intinya. Betul. Tuhan itu nggak butuh kita nggak butuh dia, nggak maksa Tuhan itu kita menyembah kepada dia.
Allah itu walaupun tidak disembah, dia tetap Allah, tetap Tuhan. Iya. Nabi Muhammad itu walaupun tak kau imani, dia tetap Nabi, dia tetap utusan. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh syafaatnya Nabi Muhammad, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita butuhkan. Karena yang kita cari adalah keselamatan. Tugas kami di sini menyampaikan kebenaran itu kepada kau. Harapanku mudah-mudahan kau sadar, kau mau berpikir. Karena di dalam Islam itu seandainya nanti, ya mudah-mudahan saya doakan, kau sadar, kau kembali kepada fitrahnya, kau sudah Islam. Dalam Islam tuh harus kau tahu, kita tuh diperintahkan untuk berpikir menggunakan akal. Bahkan Allah itu selalu mengatakan dalam Al-Quran, apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak berpikir? Berpikir. Harus berpikir kita. Jangan imani saja. Kalau ada yang bertolak belakang, pertanyakan itu pada ahlinya. Dan saya jamin, segala sesuatu di dalam Islam itu bisa kau terima dengan akalmu. Dan itu rasional, insyaallah. Gini, Bang Edi, saya sederhanakan nih Bang Edi, sederhanakan ya. Ada pabrik, terus mengeluarkan produk, contohlah satu mobil baru, itu pasti ada manual booknya. Masya Allah. Ya, kalau nggak mengikuti manual book, berarti Anda akan rugi. Dan salah pemakaiannya bisa Anda celaka. Betul apa betul itu, Pak Edi? Betul Bang, betul. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia itu dibiarkan berpikir, diberi akal. Nah, supaya nggak berpikir dan berakal kebablasan, ya diberi buku, yaitu kitab suci Al-Quran. Disitulah petunjuknya. Anda mengikuti semua yang ada di sana, ya selamat. Ya kalau enggak ya wassalam. Mudah kok sebenarnya itu Bang Edi. Gampang. Ini analogi loh yang sangat masuk akal. Iya Bang, iya. Gimana Bang Edi? Anda mau kemana ini? Jangan geser-geser, nanti nggak bisa mikir. Ini masih habis baterainya, pucas dulu, Oh, Bang. mau ngecas. Sambil ngecas, habis baterai. Aduh. Pulang dari apa tadi, pesta? Pesta terus kau ini tiap hari kuliah. Kau ini tiap hari ke pesta. Malam kau bicara Tuhan. Begini loh, malam kau bicara Tuhan. Kau pertanyakan kenapa babi itu haram. Ditunjukkan kau dalil di dalam kitabmu kau dilarang makan babi. Besoknya kau pesta makan babi. Hah? Itu tradisi Bang. Tradisi pesta. Tradisi apa? Mana ada tradisi makan babi? Tradisi apa itu makan babi? Tradisi tersesat itu. Apa tradisi yang mewajibkan kau makan babi? Tradisi apa? Maksudnya memuliakan orang-orang ke situ lah, orang-orang pesta itu. Bang Edi, Mulia. kenapa semua yang diharamkan itu enak-enak? Karena menurut Bang Roman nih, itu godaan Mulai. godaan siapa itu? Kenapa Sibilis. semua yang sibilis? Bang Edi, masuk surga itu nggak perlu berbayar, tapi masuk neraka itu harus bayar. Benar nggak Bang Edi? Belum nangkap nih, belum nangkap. Benar betul. Kalau neraka itu bayarnya gini, ke kafe dia bayar, minum tua dia bayar, kan begitu kan Bang? Nah, pinter lu. Coba pergi ke masjid, pergi ke masjid sholat, bayar nggak? Tapi kan aku belajar sama Abang Iqbal nih. Makanya pinter lu sekarang Bang Edi. Lagi sama kakak Natalia ini, udah pinter lagi. Dia mau belajar, dia mau ganti guru. Bukan aku lagi gurunya sekarang. Ambil air wudhu gratis, masuk sholat gratis. Nah, lu beli tua bayar, minum mabuk, pulang-pulang meluk, ternyata dipeluk pohon. Emang lu pikir pohon bisa hamil? Iya. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mau berdiskusi atau mau bertanya silakan tekan multi ya. Ikhwan Villa yang ada di bawah dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh, tapi luar biasa ini tap-tap layarnya sudah 1,7 M nih, Masya Allah. Iya. Ya, dibantu share dan posting ulang.
Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Di follow akunnya Natalia Iriani, Bang Handi Selebes, akunnya Bang Ardi, Pak Indra, dan akunnya Bang Mahadewa. Di follow teman-teman ya. Ini Bang Supron Iqbal. Bang Raja. Ya gimana Bang Handi? Bang, Silakan. ini Bang Edi ini masih percaya Yesus Tuhan nggak sih? Udah enggak lagi dia Bang. Udah sembuh. Udah dari enggak ya? berapa 4 hari yang lalu dia ngakui sama aku. Oh, Udah sembuh dia. Jadi dia cuma belum bisa ninggalin yang itu ya, yang Ya, larang-larang ajaran gitu Kristen. Awalnya keras dia menuhankan Yesus. Hajar sama Bang Ardi di sini kan. aku monitor itu sebenarnya itu. Loh, abang ada di bawah? Di bawah. Iya, mantang Abang dia. Bang Handi gak minta naik? Tidak, bukan minta naik aku. Ada tamu terus saya lihat kan di YouTube itu. Oh, di YouTube? Ada dong. Masya Allah, nanti aku nonton lah. Ya, buat yang mau promosikan YouTube silakan. Natali, syukron Bang Lolo. Bang Iqbal ini terkenal di YouTube saya yang penonton bisa ribuan juga kan penonton. Terkenal antum itu di Andi Selebes channel. Alhamdulillah, nanti aku Coba masuk salamin, ke salamin dong. Coba salamin dong. Angkat tangan. Salamin Andi Selebes channel. Yuk, Mantap. Handi Celebes Channel. Yang ada di bawah nih. Enggak yang Nah, ini itu. lagi live. Lagi Lagi nih. live dong. Iya. Oke, buat viewersnya Bang Handi Celebes Channel, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Bang Handi, yang sudah selalu setia menonton channel YouTube-nya Bang Handi dan kita para apologet, teman-teman. Barakallah, semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua. Ini, Itu. terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kata Ibu Suwarti Parmusa, Bang Iqbal keren. Nah, sekarang salim lagi untuk YouTube-nya Mbak Natali sang mualaf. Ya, Silakan. buat di YouTube-nya Natalia Iriani dong, Bang. Ya, di YouTube-nya Natalia Iriani. Assalamualaikum buat teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu menyimak perdiskusian kami dengan teman-teman Kristen. Terima kasih juga sudah mau subscribe dan selalu setia menonton channel YouTube-nya Natalia Iriani. Teman-teman Islam ini memang luar biasa, selalu support kita ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Salam dari Kata Bible 03 Iqbal. Terima kasih. Kaos dong. ada. Iklan kaos Izin dulu, dong. Bang Dewa. Gimana sih? Nggak ada yang beli pesan. ini. Aduh, gimana ini? Bentar dulu Bang Dewa, izin ada pesan dari Andi Selebes channel. Komalnya Bang Iqbal keren. Terus Allah, berikan yang alhamdulillah. terbaik. Itu pesannya. Amin, amin, insya Allah, alhamdulillah. Lanjut. Insya Allah. Selalu kita usahakan untuk memberikan yang terbaik. Saya bergandeng dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari API, dari Apologet Islam Indonesia, yang sangat luar biasa, yang pastinya bisa selalu mengedukasi kita setiap harinya, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Hidup API lah, Apologet Islam Indonesia luar biasa. Ya, lanjut, silakan abang dah. Mungkin Natalia, silakan. Iklan kaos dulu, Itu, untuk Bang Dewa mau 2.500. iklan kaos dulu Ya. Oh, mau iklan kaos silakan. Nih, aku besarin nih iklan kaos dulu. Coba. Enggak, itu dari Bang Iqbal dong. Bang Iqbal kan udah nerima kaosnya, ya kan? Gimana, bagus atau tidak gitu. Iya, teman-teman yang ada di bawah 2.500 mata memandang maupun yang di channel di channelnya Apaan tuh cunul? aku grogi teman-teman karena nggak biasanya apa teman-teman di YouTube. Ya, yang lagi nonton di channel YouTube-nya Natalia Iriani, yang lagi nonton di channel YouTube-nya Bang Handi Selebes. Jadi di layar ini ada akun namanya Bang Mahadewa. Buat teman-teman yang pengen beli baju kaos, ya baju kaos itu desainnya bersanding dengan apologet Islam. Ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Natalia Iriani, Bang Ardi, dan teman-teman API yang lainnya bisa langsung DM ke Bang Mahadewa. Harganya 150.000, teman-teman. Harganya 150.000. Itu kualitas bajunya bagus, bahannya enak buat dipakai, nyaman. Luar biasa, bajunya mantap teman-teman ya. Dan juga saya mau ngasih tahu juga sedikit buat teman-teman yang mau belajar berapologet atau bahkan mungkin Anda sudah menjadi seorang apologet. Saya merekomendasikan satu buku karangan dari kawan kita di API, Abang Dakita, Abang Moremoto, Bang Kirios Moto dan Gus Wafi itu mengarang satu buku. Judul bukunya itu menjawab fitnah terhadap Islam, subhat-subhat itu teman-teman. Itu bukunya luar biasa. Buat teman-teman yang mau beli itu langsung bisa ke akunnya Gus Wafi atau langsung bisa DM Bang Kirios Moto teman-teman ya.
Nggak ada, saya nggak ada keranjang kuning di sini. Saya nggak jualan. Saya bantu promosiin aja teman-teman karena itu usahanya luar biasa dan itu sangat sangat bermanfaat buat kita ya. Itu untuk menangkis subhat-subhat oten yang nggak masuk akal itu. Seperti kencing unta dan lain-lain itu pokoknya udahlah. Kalian wajib beli buku itu 100.000 dapat 2 buku luar biasa. Silakan Abang. Ya, Mantap. Insya Allah. Masuk Bang Handi, Mbak Natalia. Yap. Edi, kau buka kameramu di. Ntar dulu. Tuh kaosnya tuh Pak Indra tuh. Nih saya besarin Pak Indra ya. Nih, Kirim Pak ke Indra Malaysia kaosnya bisa nih. nggak? Bisa kirim ke Malaysia. Semangat. Tuh kaosnya dipakai sama Pak Indra tuh teman-teman. Mantap. Tuh desainnya sama Bang Zuma tuh, Masya Allah. Wih, mantap. Wah, Masya Allah, Itu. keren. Itu Pak Indra lagi barengan sama Bang Zuma. 150.000 teman-teman harga kaosnya. Ongkirnya tergantung di mana Anda tinggal. Wah ganteng banget Pak Indra, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Adem kaosnya. Saya punya juga. Baru sampai kemarin. Iya, dingin. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya, Iya, jadi mantap. senang. Jadi tapi agak besar aja sih. Mungkin Keren, Ya. keren. kemarin dikirim apa tuh XL ya? Double 3XL. Kemarin 3L. dikirim kan double XL ya? 3L, 3L. ya? Harusnya 2XL. Iya. Oh, Seharusnya kebesaran ya. Pak Indra sama kayak saya pakai double XL juga saya. Kalau size Indo, saya besar banget orangnya. Kalau Bang Iqbal sama Bang Indra itu pakai double XL. Kalau Ya. Bang Edi ini, Tuh. kalau Bang Edi pakai double gardan. Ya, kok pakai Keren. Tulisannya keren lah gitu. Hah? Wah, ini ada bonusnya dikasih. sebelumnya nama. Mantap nih teman-teman ya. Harganya 150.000 teman-teman. Bisa langsung DM akunnya Bang Mahadewa itu di sudut sana. Siap. Mhm. Mantap itu Bang Indra. Masya Allah. Ya ada Mantap ada, Bang. Dewa, ada dua biasa. ada, Dewa ada ucapan dua mantan, kalau nggak salah. terima kasih ya kepada Pak Indra. Dewa ucapan terima kasih. Dewa dibeliin mesin press sama Pak Indra. 150 deh, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Masya Indra ya. Allah. Terima kasih Bang Pak Lola, Indra. terima kasih. Semoga Allah selalu menyehatkan Pak Indra, dimurahkan rezekinya karena selalu sudah sering memberikan hadiah, mensupport kawan-kawan apologet Islam. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Indra. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kalau untuk ingin belanja offline baju ini gitu ya, Anda bisa mengunjungi setiap hari kecuali hari Ahad ya. Bang Dewa itu buka lapak mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang di terminal Ini pasti Bogor. ngaco ini. Bukan Terminal ngaco. Bogor. Gak jelas banget ini. Yang mau pesen Iya. DM langsung ya. Yang mau pesen DM langsung ke Malaysia bisa. Terakhir Dewa kirim ke Malaysia bisa. Ya bisa semua. Kirim kemanapun juga bisa. Asal jangan ke apa sih? Lagi konflik nggak bisa itu. DM ke Dewa langsung. Fotonya bebas. Mau dengan siapa bebas. Dengan Bang Handi, dengan Bang Iqbal, dengan Bunda Natali, dengan Bunda Nora, Bang Juma, bebas dengan siapa aja. Sediain link Shopee, nggak pakai Shopee Dewa ya, Bang Galang langsung DM aja ke Dewa. Langsung Nanti DM Dewa aja kasih Japri, nomor langsung di WA. Japri aja. Ya, langsung dapat WA-nya Siap. Pak Dewa nanti. Siap. Oke, mungkin diskusi dilanjutkan oleh Kakak Natalia dan Edi Saputra Zaluku Beleng-Beleng. Silakan. Bang Beleng. Enggak bercanda kau gitu marah udah sama aku. Sayang kau tuh, kau kalau di sampingku kucium keningmu itu, serius. Iya Bang ya. Oke, lanjut. Bang Edi, aku mau nanya Bang Edi. Ini masuk Bang Handi ini. kategori filsafat ini Bang Edi. Kalau baik-baik, ini bahasa Indonesia. Iya Bang. Ada nggak rencananya Bang Edi yang tidak direncanakan? Ini tidak Bang Handi, direncanakan. Bang Edi, disimak dulu pertanyaannya. Ada nggak rencana yang tidak direncanakan hari ini? Tidak ada Bang. Kalau tidak ada berarti masih ada rencana, itu rencananya tidak ada. Iya, iya. Pusing-pusing kan? Nah itulah perlunya akal berpikir Bang Edi. Ini cuman intermezzo aja. Artinya apa? Ya kita itu diciptakan dengan proporsi yang sangat sempurna. Coba kupingnya Bang Edi sebelah kiri sebelah kanan itu sangat simetris. Kalau seandainya Bang Edi diciptakan kupingnya satu di jidat, satu di pantat, bagaimana cara menerima HP? Coba bayangkan. Iya.
mendengarkan di atas, halo, baru semua bicara ke pantat lagi, halo, susah kan jadinya. Iya. Nah gitu ya, apakah Anda tidak mensyukuri itu Bang Edi? Gratis loh itu. Siapa yang menciptakan itu Bang Edi? Allah. Dia minta terima kasih lah. Caranya bagaimana? Minta terima kasih itu. Enggak susah kok 5 kali sehari itu. Udah diterangkan Bang Dewa tadi. Betul. Rukunnya itu. Dan nanti kalau di alam kubur, semua yang menjawab itu yang ada di anggota badan ini Bang Edi. Ditanya, setelah langkah kaki orang meninggalkan Anda di kuburan, kedengeran itu, sedihlah kau tinggal sendiri di alam kubur. Pengantar kembali ke rumah masing-masing. Kalau harta yang kau tinggalkan, mudah-mudahan tidak menjadi polemik. Dibagi-bagilah, kau udah nggak punya hak untuk membela diri. Tinggallah kau sendiri di alam kubur. Datanglah malaikat bertanya, Edi, sini lu. Siap paman? Pertanyaan pertama, Mbak Natali, apa itu Mbak Natali? Pertanyaan pertama ke Bang Edi. Pertanyaanku, Malaikat Pertanyaan di alam kubur pertama itu ke Bang Edi. bukan. manrobuka lah. Manrabuka. Siapa Tuhanmu? Bang Edi bertanya, jadi begini, jadi begitu. Nggak ada jawaban Bang Edi. Siapa Tuhanmu ya? begini. Allah. Siapa Tuhan? Ya sekarang bisa begitu. Di sana mah nggak ada lagi call the friends, nggak ada 50-50 di sana. Untuk menjawabnya mulai dari sekarang, siapkan jawaban itu. Nggak ada contekan di sana. Ya itu kira-kira Bang Edi. Semoga tercerahkan. Saya nggak maksa ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Nanti. Ya, silakan Nat. Iya Pak Edi. Pak Edi ini terlalu mencintai duniawi yang haram-haram, yang dilarang-larang. Emang Pak Edi yakin sebelum meninggal Pak Edi bisa bersyahadat? Itu rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan. Notaria. Gini Pak Edi, Allah itu memberikan kita kebebasan. Dan Allah pun juga menentukan hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tapi di saat hidayah itu sudah di depan mata, kemudian Pak Edi masih menyombongkan diri Pak Edi, itu sebenarnya yang menentukan Pak Edi ke depan itu siapa? Yang menentukan Allah. Iya Pak Edi, itu pilihan Pak Edi ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, apa yang Allah berikan, hidayah itu Allah tentukan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah dikasih nih, hidayah dikasih. Tapi orang yang dikasih hidayah ini, dia mau mengambil atau dia membuangnya begitu aja. Kita nggak ada yang tahu Pak Edi umur kita sampai kapan. Kalau kita hanya menyerahkan, udahlah itu biar Allah aja, apa kata Allah aja deh. Nanti kalau memang aku harus masuk Islam, pasti kan Allah kasih aku hidayah, pasti Allah akan menentukan aku syahadat kapan. Sebenarnya hidayah itu ada yang memang orang dapetin kayak ini, contohnya ya saudara-saudara muslim saya yang beruntung dari lahir, mereka terlahir dari keluarga muslim. Ada Bang Dewa, ada Bang Handi, ya kan, Bang Ardi. Mereka orang-orang yang beruntung sejak lahir, mereka sudah terlahir di keluarga muslim. Jadi mereka terlahir fitrah, kemudian mereka dididik dengan muslim, mereka mengenal Tuhan yang benar. Mereka beribadah kepada Tuhan yang benar. Nah, tapi di saat seperti saya dulu, saya dengan terlahir kondisinya fitrah, tapi dengan keluarga yang keluarga Kristen, di sini saya tidak diajari bagaimana menyembah hanya kepada Allah saat itu, karena saya terlahir di keluarga Kristen. Nah, tapi bagaimana bisa? Memang hidayah itu Allah yang tentukan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tapi di saat hidayah itu sudah di depan mata saya, itu tinggal saya yang tentukan langkah saya. Apakah saya mau membuang itu atau saya mau mengambil itu? Dan kalau saya niat mengambil itu, saya mau tunda atau saya mau ambil sekarang? Itu pilihannya di diri kita masing-masing Pak Edi. Di saat saya memikirkan, nanti aja deh. Mungkin nanti nunggu saya semuanya siap, karena masuk Islam itu nggak mudah, aturannya juga semua ketat ya kan, nggak bisa dinego-nego lah ya. Karena Islam itu semua udah ada aturan, larangannya semua udah jelas.
Kalau masuk Islam nunggu sempurna dulu deh aku baru aku masuk Islam, misal seperti itu. Itu pernah saya rasakan Pak Edi. Tadi saya dengar Pak Edi bilang masuk Islam itu kan nggak langsung gampang gitu, ya kan? Ada yang namanya kita itu harus menyiapkan benar-benar kita berislam. Intinya kan seperti itu ya Pak Edi. Nah, tapi Pak Edi, itu semua nggak akan dimulai, nggak akan bisa dimulai kalau kita nggak memulainya dari nol. Kalau kita mau langsung tiba-tiba, oh ini semuanya dari 1000 aturan itu saya lakuin gitu. Nggak bisa, karena untuk mencapai kepada angka 1000, kita pun harus memulai dari nol. Kita memulai 1, 2, 3, tahap-tahap selanjutnya. Nggak ada yang bisa semua orang itu langsung sempurna semuanya, nggak bisa. Bahkan orang yang sudah berislam, sholat aja itu nggak disuruh sempurnakan sholatmu, enggak. Yang ada diperintahkan apa? Perbaiki sholatmu. Karena apa? Allah itu maha tahu. Nggak ada manusia yang bisa sempurna. Yang bisa kita lakukan, kita hanya memperbaiki diri kita. Nah, sekarang gini Pak. Kita hidup mau sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu. Anggapan lah ya, mungkin kalau umur panjang, mungkin insya Allah bisa 70 tahun, 80 tahun gitu ya. Insya Allah kalau bisa sepanjang itu usia kita. Tapi kita nggak ada yang tahu Pak. Kita nggak ada yang menjamin. Kita mau dilenakan dengan dunia ini mau sampai kapan? Kalau Pak Edi udah yakin ya Pak ya, ini kan kami tidak ada yang memaksa ya Pak. Tapi kalau memang Pak Edi ini sebenarnya sudah yakin, tapi karena belum siap gitu Pak. Kalau sudah yakin Islam itu benar, apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran itu 100% benar, itu petunjuk untuk kita mendapatkan akhirat yang kekal di surga, ya udah kita ikutin apa yang kita beratkan di dunia. Allah menginformasikan, dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi kita jangan terlena. Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat Pak Edi. Emang Pak Edi bisa tahu besok Pak Edi masih hidup apa enggak? Jangankan besok. Belum tahu kan? Nanti malam aja kita nggak tahu loh Pak Edi. Intinya kita itu jangan pernah menunda kebaikan. Ini adalah pemikiran saya detik-detik sebelum saya mu'alaf Pak Edi. Karena saya pernah berpikir seperti Pak Edi. Saya wanita. Saya berpikir dulu kalau saya masuk Islam, saya harus benar-benar sempurna dalam hal apalagi berhijab. Karena dulu saya masih tinggal dengan orang tua. Pasti saya kesulitan untuk berhijab. Tapi di situ saya sadar ada saudara muslim yang mengatakan kalau kamu mau berislam, kamu udah yakin Islam itu benar, ya udah kamu syahadat sekarang. Karena kita nggak tahu akhirat kita kapan, kita nggak tahu akhirat kita bagaimana, yang menentukan itu diri kita sekarang. Kita nggak tahu kita mati kapan, umur kita sampai kapan, kita nggak tahu. Nggak ada yang menjamin loh. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Kalau mengenai berhijab itu kan diri saya ya. Kalau mengenai berhijab belum bisa 100%, ya udah sebisanya. Allah itu maha tahu, maha pengampun. Lakukan aja. Seperti apa yang Pak Edi bisa lakukan, Pak Edi lakukan saja. Yang Pak Edi bisa hindari, Pak Edi hindari saja. Karena memang kalau untuk sempurna itu nggak akan bisa. Manusia ibadah, karena yang tadi saya bilang tadi, Allah mengatakan sholat aja bukan sempurnakan, perbaiki. Jadi memang kita harus perbaiki, pelan-pelan kita perbaiki diri kita. Dari awal kita perbaiki. Dan yang terpenting apa Pak? Kita itu jangan menunda kebaikan. Nah di situ saya itu yang saya pikirkan sebelum saya bersyahadat memang seperti itu. Ya udah, kita jangan nunda kebaikan, kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Dan saya pun berpikir memang benar sih. Saya ini lebih baik memaksakan diri saya masuk surga daripada saya dengan sukarela saya masuk ke dalam neraka. Lebih baik saya paksakan diri saya segera bersyahadat daripada saya suka-suka aja, ternyata saya sukarelanya ini masuk neraka. Itu ngeri banget Pak Edi. Nah ini kalau apa yang saya rasakan ya Pak Edi ya, semoga Pak Edi ini bisa berpikir lebih baik lagi, lebih bijak lagi, karena ini semuanya yang tentukan Pak Edi. Kami di sini tidak ada yang memaksa, walaupun kita tahu hidayah itu Allah yang tentukan. Allah memberikan kepada siapapun itu semua haknya Allah, tapi kita pun juga diberikan pilihan. Kita mau mengambil hidayah itu atau kita mau membuang hidayah itu. Itu aja.
yang bisa saya sampaikan ke Pak Edi. Mungkin Pak Edi mau menanggapi. Mas, Iya, iya, iya. Terima kasih, Bu Natalia. Memang semuanya benar. Tapi ya itu tergantung saya, memang tergantung saya. Apa saya terima atau tidak itu saya sudah sampaikan tadi. Itu nggak segampang itu, butuh proses. Dan itu saya harus dulu memahami benar-benar agama Islam. Kenapa kalau di Kristen jauh beda menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Kristen dia cukup berdoa saja sudah terhubung kepada Bapa yang di sorga. Tapi kalau Islam harus dulu sholat baru berdoa, atau juga kalau tidak sholat berarti tidak sah dia berdoa, kan begitu. Jadi pelaksanaannya itu udah jauh beda. Kita kalau berdoa aja pun berapa menit? 2 menit udah siap kan? 3 menit. berdoa itu nggak diwajibkan dalam sholat itu, maksud saya begini. Tadi kau bilang apa? Sholat dulu sambil berdoa. Tidak boleh kita berdoa kalau tidak sholat, begitu? Iya, harus sholat dulu kan? Udah kata siapa? Enggak lah, boleh lah kita berdoa sama Allah, walaupun maksud saya bukan di luar daripada pada saat kita sholat gitu. Pada saat kita lagi memang bukan waktunya sholat, kita berdoa ya nggak apa-apa lah. Berdoa kapanpun bisa Pak Edi. Kapanpun bisa. Pak Edi, izin dikit ya Bang ya. Ya, silakan. Pak Edi, nggak cuma aku lah, aku rasa banyak ya saudara-saudara kita yang mualaf, saya rasa juga banyak melakukan hal apa yang saya lakukan. Saya ini termasuk orang-orang yang masuk Islam itu nggak pernah belajar Islam. Sebelum bersyahadat saya belum pernah belajar Islam. Menyentuh Al-Quran, terjemahannya, baca dari HP pun terjemahan Al-Quran itu nggak pernah. Mendengar diskusi lintas agama itu dulu nggak pernah. Hanya belajar dari Bible. Tapi hanya tahu Islam secara awam. Oh, Islam memuliakan Nabi Isa. Oh, Islam menyembah Tuhan itu Esa, yaitu Allah. Hanya itu aja seputaran yang umum-umum gitu. Tapi di saat telah bersyahadat, apa yang dulunya saya rasa Islam itu sulit, sholat aja harus pakai bahasa Arab, doa-doa pakai bahasa Arab, ada di Al-Quran, itu dulu saya merasa sulit. Ternyata setelah bersyahadat, ini benar Pak, setelah bersyahadat itu Allah mudahkan semua. Saya waktu Kristen nggak pernah hafal Bible, tapi setelah bersyahadat menghafal ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu Allah mudahkan. Padahal bukan bahasanya saya, bahasa Arab. Itu Allah mudahkan, dan nggak cuma hafal-hafal aja gitu ya, tapi kami juga belajar artinya gitu, kami mengerti maknanya, seperti itu Pak Edi. Jadi memang Allah itu mudahkan saat kita memang benar-benar menyerahkan apa yang ada dari diri kita itu kepada Allah gitu loh. Kita berserah kepada Allah, ya udah Allah akan mudahkan semuanya. Apa yang dulu aku kira Islam itu sulit, ribet, nggak bakal bisa aku lakuin, ternyata gampang. Sholat yang aku pikir aku nggak akan seneng, ternyata setelah bersyahadat aku menanti-nantikan sholat walaupun dulu belum bisa sholat. Ya saya rasa nggak cuma saya yang mengalami ya, banyak pasti mualaf-mualaf juga yang merasakan apa yang saya rasakan gitu. Dan semoga Pak Edi juga bisa merasakan nikmatnya Islam seperti itu. Semoga aja, saya doakan yang terbaik untuk Pak Edi. Amin. Amin. Nggak ada yang maksa ya, nggak ada yang maksa. Saya justru Nggak ada, hanya nggak ada. menceritakan apa yang di diri saya. Apa yang ada di diri saya itu memaksakan iya, tapi bukan maksain Pak Edi. Saya memaksakan diri saya. Saya memaksakan diri saya, lebih baik saya terpaksa masuk surga daripada saya dengan sukarela saya masuk neraka. Itu untuk diri saya sendiri seperti itu. Luar biasa itu perkataannya. Betul itu Ed. Banyak kali ini di bawah ini bilangnya takut istri lah katanya. Banyak kali. Tapi gimana Ed? Ini seandainya kaum mualaf, apakah akan ada pertentangan antara dan istri dengan keluarga? Atau gimana kira-kira? Menurutmu ya, dengan keadaan keluargamu yang seperti sekarang, Pak Edi, Udah kira-kira jelas, kalau kaum mualaf apa tanggapan keluarga? Itu yang masih berat mungkin ya. udah jelas Bang, ngeri Bang. Jadi itu yang membuat pertimbanganmu itu berat gitu ya. Iya, banyak kali Bang. Oke. Banyak kali ya. Ngeri Yes. Kakak Natalia. Ngeri ya. Ya semoga Pak Edi sadar ya Pak ya.
apa yang Pak Edi punya, dunia yang Pak Edi punya, ini nggak selama-lamanya Pak Edi. Pak Edi mau bersama dengan istri berapa tahun, mungkin sampai akhir hayat, insya Allah sampai akhir hayat, tapi itu sampai berapa tahun, sedangkan akhirat selamanya. Ya Pak Edi tentukan aja lah. Itu lebih ngeri lagi Pak Edi. Lebih ngeri kalau di akhirat itu kita salah langkah Pak Edi, daripada di dunia salah gandeng. Iya. Iya. Azab neraka itu mengerikan ini. Iya, iya. Tapi ada lagi pertanyaan ini bang. Silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Sepuas hatimu bertanya apapun tentang Islam yang mau kau tanyakan. Insya Allah kalau kami sanggup jawab, kami jawab. Silakan. Iya. Sama si kakak Natalia ku apain ya, berujuk. Boleh silakan. Berkata, umur berapakah Nabi Muhammad dia menerima wahyu? Umur Dari 40. 40. Umur Bang Arli 40. Nur. Apakah Ini dia yang ngorok sudah- siapa ini? Bang Ardi. Bang Ardi ya nggak bisa di mute lagi. Siapa yang ngorok? Bang Ardi nggak bisa di mute. Aku mute coba. Coba. Oh nggak bisa Aku ya? nggak bisa. Waduh. Nggak apa-apa lanjut lah ya. Mumpung masih tipis-tipis ngorok, kalau keras baru kita turunkan dia. Lumayan ada back song ngoroknya ya. Ya lanjut. Silakan bertanya aja. Berarti tadi umur 40 kakak Natalia. Berarti Nabi Muhammad sudah punya istri ya, umur 40. Sudah punya istri. Jadi berapa istrinya? Oh dulu Khadijah masih satu, istrinya dulu satu. Satu. Nabi Muhammad itu berpoligami itu setelah berapa tahun ya? Kisaran 25 tahunan istrinya meninggal ya Bang ya, kalau nggak salah. Ini pertanyaannya ya, kan Natalia. Apa? Kenapa dia sudah dia menerima wahyu? Kenapa dia makin tambah istrinya? Apa itu dari Allah dia menyuruh dia poligami? Itu aja. Oh, tujuan Nabi Muhammad itu berpoligami itu bukan karena nafsu, karena pengen menyelamatkan para janda pada saat itu. Kau pikir yang dinikahi Nabi Muhammad itu wanita-wanita seksi? Enggak. Yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu wanita-wanita tua. Kau mampu nggak berpoligami seperti Nabi Muhammad? Wanita tua, janda, itu yang dinikahi Nabi Muhammad. Yang ditinggal meninggal suaminya, itu yang dinikahi, bukan karena hawa nafsu, bukan perempuan-perempuan seksi, wanita-wanita cantik, wanita-wanita muda, enggak kayak gitu. Dan juga kalau kau berbicara soal poligami di dalam Islam itu, kita di Islam itu diperbolehkan poligami, boleh kita menikah 1, 2, 3, 4, dibatasi 4 maksimal, boleh kalau mampu. Kalau kau tidak mampu jangan, maka menikahlah atau nikahilah 1 saja gitu. Justru dengan adanya Islam kita bersyukur, segala sesuatu dalam hidup itu diatur, termasuk pernikahan itu diatur dalam Islam. Ya Bang Ardi makin keras ngoroknya, ini aku turunkan dulu ya. Nggak apa-apa, nanti ku WA dia. Gak apa-apa, ngeband itu lah, ngeband. Gitu ya. Ya udah, Bersyukur masuk kita. lagi. Oh, Bang Dewa masuk, Masuk lagi silakan. tadi. Baik tadi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Banet ya. Umur itu kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu Bang Iqbal duluan, Dewa belakangan, atau Dewa belakangan Bang Iqbal duluan. Kita nggak tahu umur. Sama aja itu Mas. Sama aja itu. Baik. Dan luar biasanya ya, Bang Iqbal, Mbak Natali dan semuanya yang ada di sini, semua Ikhwan Fillah. Orang-orang Kristen ini orang-orang sakti, termasuk orang-orang sakti. Dia itu takut sama aturan manusia, bukan takut sama aturan Tuhan. Ketika dia sakit, darah tinggi, dokter mengatakan jangan makan garam. Takut dia makan garam. Ketika yang namanya dia kena stroke ataupun kena apa, dokter menyarankan jangan dulu makan ini, jangan dulu makan itu. Mereka takut loh. Tapi ketika aturan Tuhan datang, jangan makan babi, jangankan makan babi, tidur sama babi. Ini orang Kristen luar biasa ini. Nggak ada takutnya loh ini. Ngeri bener.
Nah, seperti itu ya. Dan tadi Mbak Nat juga mengatakan hidayah itu datang dari Allah. Apakah hidayah itu sudah Allah berikan? Sudah. Sudah Allah berikan kepada Pak Edi. Tinggal Pak Edi mau mengambil atau tidak. Karena hidayah itu seperti halnya hadiah. Apakah hadiah itu mau diambil atau mau dicampakkan? Hadiah terbesar itu bukan harta, bukan uang, bukan janda, ataupun bukan apapun juga. Tetapi hadiah terbesar itu adalah iman dalam Islam. Itulah hadiah terbesar Pak Edi ya. Betul tidak Pak Edi seperti itu? Iya. Mungkin Pak Edi adalah salah satu orang Kristen yang luar biasa, yang sakti, yang tidak takut sama Tuhan. Bahkan mereka percaya dengan yang namanya penebusan dosa. Ketika Yesus datang, semua sudah ditebus sama Yesus. Kita flashback ke belakang, kita gunakan akal sehat di sini Pak Edi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi. Setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan. Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan di kaki bukit Himalaya di India. Istrinya Allah turunkan di Jeddah. Sementara iblis Allah turunkan di Basroh. Bayangkan, kesalahan Nabi Adam itu cuma satu. Dia memakan buah huldi sampai-sampai taubatnya 400 tahun taubatnya tidak Allah terima. Bayangkan itu. Ini seorang nabi loh ini. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong. Berbohongnya Nabi Ibrahim itu menyenangkan hati hati istrinya. Tapi taubatnya sampai menangis. Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Taubatnya sampai dia menangis seperti orang tangisannya itu seperti orang yang meneteskan darah. Itu taubat. Bayangkan, seorang nabi yang diutus oleh Allah melakukan kesalahan, dia bertobat. Tiba-tiba datang penumpang gelap seperti orang Kristen, sudah ditebus dosanya. Ajaran apa ini Pak Edi? Cerita Adam ada di mana duluan, Bang? Sebentar ya bos ya. Bos Sebentar pakai ya. adab bos, pakai adab Dinda sabar Dinda. Makanya Pakai adab, inilah Dinda, ya. Sabar, Orang-orang Kristen itu ya, anehnya seperti ini. Dia datang ke Komal gitu ya, bukan mengucapkan salam dulu. Memang ajarannya memang seperti itu Pak Edi. Bang. Sesuai Jalan dengan kasih. Yohanes 1 nomor 10. Tidak diberikan Kasih, ya. salam. Kalau membahas Adam di kitab mereka tidak ada Nabi Adam itu di kejadian. Tidak ada juga itu. Ya. Nah, seperti itu Pak Edi ya. Tanya duluan di mana? Dia jadi lupa. Ente open cam, gua diskusi sama dia. Ente open cam. Kita sama-sama open cam. Pak Edi bentar ya. Izin, Pak Sem. Silakan open cam. Kita diskusi, ambil tema berdua sama Dewa. Nih, aku kasih tema nih. Sederhana aja temanya. Bebas. Umum sekali. Nah, silakan dong Dewa. Ya, silakan Semi Simorangkir. Tema Sem. sama isi Quran di Silakan perjanjian open cam. baru, boleh nggak? Open cam dulu, open cam bos. Iya, Bos, temanya itu berani nggak? naikkan dia. Iya, buka kamera. Silakan. Ya, open cam. Dewa berani nggak dengan tema? Ya, bebas. Temanya Bebas. adalah Bebas. isi Quran yang sudah ada di perjanjian baru. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yuk, Iya, buka kamera Open cam saudara. Ya, langsung, Silakan. Open cam dulu, silakan. Ayo bahas. Iya, open cam dulu. Ayo. Iya, buka kamera on cam. Buka kamera. Oke. Bahas lah, ngapain on cam? Bahas lah. Tuh, syaratnya on cam bro, biar nggak ada yang dikasih Turunkan. hujatan lah. Turunkan Kita dia, pakai data turunkan. lah. Takut ya? Ya, takut nggak apa-apa. Kami takut sama orang bodoh. Iya, kami takut sama orang bodoh. Padahal sudah kami kasih kesempatan. Ya bang. Kami takut sama babi mabok gitu. Babi mabok. Nih biar jalan diskusi kita ya, kita buat judul ya. Ya silakan. Bentar, Sukawangi, selamat malam Sukawangi. Tadi Anda minta naik, kenapa Bang? Abang Islam apa Kristen? Islam bang. Ya, ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Dada. Izin saya turunkan Bang ya, kita kasih kursi, kita kasih slotnya buat teman-teman Ya, Kristen Iqbal, ya. aku juga izin pamit dulu ya. Aku mau deklarasi Oh, sama Abang siap, Jumat Bang. dalam. Ya, Siap Bang Handi. Bang makasih Dewa banyak, semua, Handi. Bang Indra, semuanya ya. Ditanya. Dulu. Siap, makasih banyak Bang Handi. Terima kasih Siap. semuanya. Ya, Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih banyak Bang Hamdi. Ya silakan orang Israel. Bang Dewa sini aja Bang, temenin aku. Bang Ardi tidur nih, kacau banget nih. Nat sini aja Nat ya, temenin ya. Ntar lagi juga tidur paling Bang. Oh mau tidur, oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau kalian, soalnya kalau kalian nggak ada, aku perang sama Oten ini pasti udah. Garansi. Jamin. Oten di bawah ini sudah nungguin aku, ini sudah meraung-raung dia. Ya silakan orang Israel. Saya mau iklan Bang, Iklan apa? bahwa Yesus adalah Tuhan Oke, dan jalan mantap, silakan. kebenaran hidup. Oke, Natalia mungkin Bang Dewa silakan. Bang Dewa aja lah. Ya Bunda Nat aja, Bunda Nat aja. Enggak, ini awal-awal Bang Dewa masuk aja, udah nggak apa-apa. iklan, aduh. Enggak, kita open cam aja. Kita di sini kan kesepakatan, ya kan? Kalau kita mau diskusi di sini, ayo kita sama-sama open cam. Ayo Bang, Ya, silakan. buka cam dulu Bang. Ngapain Bang Silakan. open cam? Ya, silakan Bang, silakan. Gini Bang, kenapa Abang mengatakan kenapa open cam? Yang namanya kebenaran itu Bang harus disampaikan sama orang yang jelas. Betul tidak Bang? Betul tidak? Oh gitu. Nah, tidak boleh yang namanya kebenaran itu remang-remang Bang. Harus disampaikan sama orang yang jelas. Siapa tahu di bawah ada yang tertarik dengan Kristen, umat Muslim. Jadi dia bisa tahu, oh wajah Abang seperti ini. Saya pengen murtad. Ya kan orangnya jelas ini. Ayo Bang, Gak silakan. bakal saya murtad Bang. Enggak, siapa tahu ini, siapa Gak tahu. bakal. Abang bisa open cam nggak Bang? Ya udah Abang ngobrol sama yang open cam aja dah. Oh berarti Abang nggak bisa. Nggak bisa Bang. Berani mereka open cam Bang Dewa, udah. Oh, ya udah. Kalau Gimana? nggak Aku bisa ya. terserah aja sih, bebas aja sih teman-teman kalau mau lanjut diskusi walaupun gak buka kamera lanjut. Saya Enggak, bukan kalau cari kehormatan Bang. Open cam segala. Iya, kehormatan saudara. tidak perlu dicari Bang. Kehormatan itu diraih dengan sendirinya Bang. Oh, Tidak iya, perlu iya. dicari, tidak perlu diminta. Jangan main kata-kata dengan saya Bang ya. Karena saya pandai merangkai kata Bang. Jangan Bang. Ya silakan. Naik aja, silakan open cam, silakan Kenapa open harus cam, open kita cam? diskusi. Ya harus open Tadi cam kan lah, sudah supaya kau dikatakan, nggak Bang. menghujat. Biar Yang di namanya sisi kebenaran, Kalau sekali lagi Bang ya. fakta Sekali dibilang lagi Bang ya. hujat. Yang namanya kebenaran harus Nah, kalau disampaikan saya sama buka orang yang fakta jelas nanti Bang. dibilang menghujat, bro. Bentar Enggak, Sam, enggak. sabar Sam. Bentar. Lanjut Bang, silakan. Nggak, ini Ya. serius. Kalau saya buka Tadi kan fakta, bertanya, Islam, kamu kenapa bilang harus hujat, open kan? cam? Kenapa harus open cam? Sekali lagi ya, Karena kalian yang namanya mayoritas, kebenaran ini nggak ada adab. Gue tahu orang ini. Nggak berani Gue tahu diskusi orang kamu. ini. Nggak ada adab. Begini Nggak, Bang. mengerti Diskusi apa tanpa sih? open cam nggak berani. Semi, kau Nggak ngerti berani. apa? Ngerti apa Anda ini? Paham apa Anda tentang kekristenan, nanti tentang kalau saya Islam? ngomong Enggak, kau diskusi sama aku aja, Nggak usah Bang Dewa sama yang lain. Buang Kau aja, ngerti Bang. apa? Nggak akan bisa Ngerti buang apa? aja. Hobi, Bang. Enggak, Dek, kau ngerti apa soal Kristen? Ngerti apa? Soal Islam ngerti apa? Yo, silakan. Iya, Bahas Anda mau apa, berdiskusi Bang? soal apa? Mari kita membahas transmisi kitab suci. Mau nggak? Boleh. Oke, silakan. Punya data ya? Punya. Punya data. Oke, tunjukkan Saya dulu, sama Bang. saya. Loh, kenapa Anda dulu? Ini komal saya. Kenapa Anda ngatur? Oh iya. Takut nggak bisa Kamu membuktikan. berani nggak saya buka dulu Eh. transmisi kitab suci? Berani nggak? Nggak berani saya tanya Oh, Bible. silakan kamu dulu, habis itu saya. Silakan. Nggak berani. Ya, silakan. Nggak berani. Berani apa nggak? Ya silakan. Oke, buktikan kepada saya bahwa 4 gospel yang dikanonik itu penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buktikan kepada saya. Oke. Ngapain dibuktikan Bang? Orang udah jelas. Dari mana Anda tahu? Loh. Nah sekarang kamu bagaimana tahu? Datanya mana? Data yang saya minta data. Habis ini kita membahas transmisi Al-Quran, silakan. Ya ini saya jelaskan ya. Loh, jangan menjelaskan, buktikan saya bilang. Ya ini saya jelaskan dan buktikan. Kok jelaskan? Buktikan tuh Ya gini loh. bentar dong. Buktikan Kamu kalau takut Anda saya punya tanya. rokok. Nah, ini rokok Enggak, namanya, kamu begitu takut saya caranya. tanya. Buktikan. Tenang Dinda, dong Bible, katanya kamu pinter. Kok modal? Loh, iya buktikan. Yang saya minta Anda buktikan, bukan jelaskan. Untuk apa Anda menjelaskan Saya akan sesuatu? Saya jelaskan nggak tanya dan tanya apapun. balik. Kamu Saya berani minta Anda buktikan. Ya saya Tidak jelaskan. meminta Anda menjelaskan. Saya Jawab minta dan Anda tanya membuktikan. balik. Berani nggak pengecut? Loh, buktikan. Bisa buktikan nggak? Nggak berani nggak saya tanya balik juga? Loh, berani nggak kau membuktikan? Jawab Kalau nggak dulu. berani kau ludahin. Ketika saya jawab, Bisa kamu nggak? berani ditanya. Entai aja kau di bawah. Ini Bang nyiprat ke sini. Aduh. Gak apa-apa. Nikmati saudara.
Disuruh buktikan kok malah menjelaskan. Aku nggak minta kau jelaskan apapun. Karena kau pasti berdusta. Pasti, saya pastikan teman-teman Kristen itu berdusta kalau mau bahas transmisi kitab suci sama saya. Nggak bisa. Buktinya itu kan tentang penyalipan. Buktikan Yesus disalib. Loh, buktikan, kok ketawa. Buktikan Yesus disalib. Buktikan kepada saya akan berhenti berapologet. Ini dengar 3.600 ya. Di channel YouTube-nya Natalia juga ada nih. Saya akan berhenti berapologet. Saya akan hapus akun saya. Kalau kau bisa buktikan kepada saya bahwa Yesus benar disalibkan. Buktikan kepada saya, silakan. Ya, saya juga mau minta bukti juga siapa yang disuruh pakai. Buktikan. Bisa nggak? Kau nih ngerti apa? Ini nggak ngerti apa-apa nih. Kau turun aja lah. Ayo, yang bisa menjelaskan ketik 3 di bawah. Saya minta apologet Kristen, jangan yang botol yang naik. Apologet